Pembahasan terakhir dari kitab Wasiyatul Mustafa. Faslun fi fununin syatta. Pasal ini menerangkan tentang materi yang bermacam-macam, tema yang bermacam-macam, tidak secara khusus membahas apa dan apa. Qala alaihi salatu wassalamu, junjungan kita Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Ali wa ay Ali, ibda man laqita minal muslimina bisalami, yaktubullahu laka 20 hasanatan wa rudda as-salama fallahu yaktubu liman raddahu 40 hasanatan. Kata Nabi, wahai Ali, mulailah kamu ketika berjumpa dengan orang Islam, mulai apa? Bisalami, dengan salam. Orang yang mulai salam ketika ketemu sama orang Islam, yaktubullahu laka 20 hasanatan, maka akan dicatat oleh Allah baginya 20 kebaikan, 20 pahala. Warudda, dan jawablah assalama, salam, jawabin salam. Wallahu yaktubu liman raddahu 40 hasanatan. Pahala orang yang menjawab salam itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 40 kebaikan, 40 pahala. Jadi ngucapin salam. Ini kalau kita di Mekah, Madinah, Assalamualaikum, waalaikumsalam, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kita ini belum biasa ini, ketemu salam malah dianggap aneh. Waalaikum, ya, kayak mau kasih. Nah, dibiasain ngucapin salam kalau ketemu. Yang jawabin salam usahakan lebih bagus dari yang ngucapin salam. Kalau yang ngucapin salam assalamualaikum, maka jawablah waalaikumsalam warahmatullah. Kalau yang ngucapin salam assalamualaikum warahmatullah, jawabilah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang ngucapin salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawab yang sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa idza uyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila ada orang ngucapin salam sama kamu, maka jawablah salam tersebut dengan jawaban salam yang lebih baik atau minimal sama. Jangan ada orang ngucapin salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabannya waalaikumsalam. Nah, kurang. Justru jawabin salam usahakan lebih bagus dari yang ngucapin salam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, yang berikutnya, iyyaka wal ghadaba fa innahu minasyaitani wa huwa aqdaru ma yakunu 'alaika fi halatil ghadab wa iyyaka wa da'watal mazlumi fa innallaha yastajibu lahu wa in kana kafiran fa 'alaihi kufruhu. Kata Nabi kepada Ali, wahai Ali, iyyaka wal ghadaba, takutlah kamu akan marah. Jangan emosional.
jangan marahan, jangan ngamukan. Jadi orang yang tenang, yang sabar, jangan ngamukan. Fa innahu, karena sesungguhnya marah itu minasyaitoni, datangnya dari setan. Wa huwa, dan setan, aqdaru ma yakunu alaika, akan lebih menguasai kamu, dikuasai sama setan. Kapan? Fi halatil godobi, di saat dalam keadaan kamu marah. Orang yang dalam kondisi marah itu sangat mudah dipengaruhi oleh setan. La tagdob falakal jannah. Ya Rasulullah, bagaimana cara saya supaya masuk surga? La tagdob, jangan marahan. Falakal jannah, maka kamu akan masuk surga. Jangan marahan, jangan emosionalan, jangan ngamukan. Konsep orang berumah tangga itu awet, suami istri berteman awet, itu kuncinya sudah diajarkan oleh Al-Quran. Wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas. Ayat depannya apa? Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas. Itu kuncinya. Awet berumah tangga, awet bersahabat. Apa itu? Al-kaziminal ghaiza, menahan diri untuk tidak emosi, untuk tidak marah, untuk tidak ngamuk, untuk tidak membabi buta. Ada teman ngeselin, ngecewain, nyakitin, ya sudah, biarin aja. Istri nggak sempurna, ya sudah. Istri kita bukan Sayyidah Khadijah. Suami yang tidak sempurna, ya sudah. Suami itu bukan Nabi Muhammad. Itu namanya wal kaziminal ghaiza. Dia mampu, dia bisa, dia pantas buat marah, tapi dia tahan, nggak usah marah. Itu namanya wal kaziminal ghaiza. Orang yang bisa kayak gini, ya awet. Rumah tangganya awet, persahabatannya juga awet. Tapi kalau dikit-dikit marah, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit berantem, ya bubrah. Jangan lagi teman sama teman. Suami istri juga bubrah, dikit-dikit emosi, dikit-dikit ngamuk, dikit-dikit marah. Istri masak keasinan dikit, ngamuk. Kurang garam, ngamuk. Kebanyakan air, ngamuk. Kurang air, piring terbang, bahasa kasar keluar. Lah, repot. Tapi kalau nerima, hatinya nerima, masak keasinan, ya alhamdulillah, nikmatin. Kagak perlu beli ikan asin tuh. Masak kurang asin, alhamdulillah kagak asin, enak, kagak darah tinggi. Itu begitu kan? Semuanya dikembalikan kepada hal-hal yang positif. Masak airnya kebanyakan, alhamdulillah enak, seger, banyak air, kagak minum lagi habis makan. Itu namanya wal kaziminal ghaiza. Nah terus punya suami, punya istri, punya teman, nyata-nyata salah. Dan nyata-nyata salah udah. Jelas dia punya salah. Konsepnya apa? Wala afina 'anil nas. Ya maafin. Udah. Enak banget sebetulnya kalau kita bisa menerapkannya. Ya cuma kan apa? Susah, sulit. Ya makanya kita belajar. Termasuk saya. Saya sering ngomong Bang Haji Ajis, bukan ngalamin dia. Saya kalah sama dia dari segi mental. Saya sering ngomong, saya harus belajar.
tipe orang yang nggak pernah marah. Dikata apa kek, lagi tidur sampai ngiler dipoto, fotonya di share kemana-mana, kagak marah dia. Udah, paling nyautinnya di grup pakai apa tuh? Pakai stiker. Waduh, begitu doang. Gak pernah marah. Ada orang cacat, saya nggak sebut namanya, dosa. Maki-maki dia. Orang cacat maki-maki mengaji ajis di depan saya. Ya dia mah diem aja. Padahal jangan lagi dijorogin. Roman ditiup jatuh. Cacat. Mengaji ajis dimaki-maki. Bahasanya tuh nggak pantas. Untuk ditirukan aja nggak pantas. Apalagi diucapkan. Tenang aja. Dari segi mental saya kalah. Dia lebih bisa menahan emosi, meredam emosi. Cakep. Itu namanya wal kaziminal ghaiza wal afina 'anin nas. Ya kita belajar dikit-dikit. Termasuk saya harus belajar. Nah ini kita tujuannya baca kitab begini kan biar kita belajar. Buat kita belajar. Jangan marah, kata Nabi. Orang yang marah itu dikuasai sama setan. Kalau udah dikuasai setan, apa aja dilakukan. Orang marah itu kagak sadar, ujung-ujungnya penyesalan, itu pasti. Minimal malu kalau orang marah, ngamuk. Titik. Wa iyyaka wa da'watal mazlumi. Ali, takutlah kamu dengan doanya orang yang teraniaya, orang yang dizolimi. Orang kalau dizolimi doa, hati-hati, itu pasti mustajab. Walau ba'da hinin, walaupun kagak kontan. Entah besok, entah lusa, entah minggu depan, entah bulan depan, entah tahun depan. Tapi pasti diijabah Allah. Siapa yang berkata? Rasulullah. Salah sudah awatim mustajabah. Ada 3 doa yang pasti diijabah Allah, kagak bakalan ditolak sama Allah. Pertama, da'watus shaim, doanya orang lagi puasa, diijabah Allah. Yang kedua, wa da'watul musafir, doanya orang yang bepergian, pergi haji, pergi umroh, pergi mondok. Wah, anak-anak kita yang di pesantren itu doanya mustajab. Nah, terus yang ketiga, wa da'watul mazlum, dan doanya orang yang dianiaya. Bahkan Nabi sampai mengatakan, Ali, takutlah kamu dengan doanya orang yang teraniaya. Fa innallaha yastajibu lahu, karena Allah pasti akan mengijabah doanya orang yang teraniaya. Wa in kana kafiron, walau itu orang kafir. Walaupun orang kafir. Kafir kan agamanya dia. Kafir itu pribadinya dia. Cuman kita tetap tidak boleh berlaku zolim kepada orang kafir. Fa'alaihi kufruhu. Nah, kekafirannya itu balik ke dia. Cuman kita nggak boleh berlaku tidak adil, berlaku zolim kepada orang kafir. Nggak boleh. Apalagi sesama umat Islam. Nggak boleh. Jadi jangan berlaku zolim, karena doanya orang yang dizolimi itu mustajab walaupun dia orang kafir. Doanya mustajab. Mustajab orang yang dianiaya. Bedanya apa kan? Dizolimi sama dianiaya bedanya apa? Sama. Oh, sama ya? Sama. Orang dianiaya, orang tidak salah, nggak apa dia. Itu namanya dizolimi. Ditipu itu dizolimi. Ya, disakiti secara fisik ya. Difitnah itu dizolimi. Ya, difitnah itu dizolimi. Bahkan fitnah itu zolim yang sangat kejam. Iya, fitnah itu lebih kejam dari tidak fitnah. Pembunuhan kan kejam juga. Jadi fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Jangan berlaku zolim, li, kata Nabi. Berlaku adil, jangan zolim. Ada ceritanya itu ya. Zaman Khalifah Umar Ibn Khattab jadi Amirul Mukminin, itu ada gubernur namanya Amr bin As, gubernur Mesir. Mau bikin masjid. Pembebasan tanah.
Ayo bebasin tanah. Ada tanahnya orang Yahudi yang kagak mau dibebasin. Tanahnya nggak mau. Padahal kata Amr bin As, saya beli harga tinggi, saya mau bangun masjid. Nggak mau, tetap Yahudi. Nggak mau, saya nggak mau. Ini kalau tanahnya nggak dipindahin, masjid ini kagak bakal bagus, nggak bakal berdiri. Tanahmu harus dibebasin. Ayo, tapi saya kagak mau, kata Yahudi. Saya nggak mau. Ini tanah warisan dari orang tua saya. Kalau gitu sikat aja udah. Meterin. Gali. Orang Yahudi lagi macem-macem. Dah, bayar. Dizolimin. Yahudi. Sama gubernur namanya Amr bin As. Mau bangun masjid padahal. Dari Mesir dia datang ke Madinah. Yahudi. Pengen laporan sama presiden. Laporan sama Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Lihat laki-laki sedang tiduran di atas padang pasir beralaskan tikar yang sangat sederhana. Temu dia, Tuan, ada apa? Mau tanya saya. Apa? Saya mau ketemu Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Tuan tahu? Tahu? Tuan kenal? Kenal? Di mana Tuan istananya Umar bin Khattab? Di atas pasir. Kaget ya. Jadi Tuan benar-benar kenal? Kenal. Tuan bisa ngantar saya? Bisa. Bahkan kamu sudah ada di depan orangnya. Kaget dia. Tuan ini Amirul Mukminin. Ya, saya Umar bin Khattab. Ada apa? Ini Tuan, saya datang dari Mesir. Jalan berkilo-kilo kemari. Saya mau ngadu, saya mau lapor. Ngadu apa? Itu gubernur semena-mena mau bangun masjid, tanah saya diserobot. Padahal saya udah kagak mau jual. Dia mau bangun masjid, tanah saya diserobot. Pokoknya main garis saja. Saya kagak terima, saya lapor. Kata Umar, benar itu? Benar, kamu gak bohong? Enggak Tuan, apa jaminannya? Leher saya kalau saya bohong. Oke, kalau gitu. Tuh kamu lihat tulang enggak? Tuh tulang-tulang yang berserakan itu. Tulang hewan yang sudah mati. Tahu Tuan, ambil sini bawa. Satu saja. Diambil sama Umar. Umar dikasih tulang. Ini Tuan tulangnya. Nyabut pedang Umar. Sering itu tulang tuh digaris sama Umar pakai pedang. Seret, pedangnya lurus digaris. Kata Umar, kamu balik lagi ke Mesir, bilang sama tuh gubernur Amr bin As, nih dapat oleh tulang dari Umar bin Khattab. Bingung ini Yahudi. Aneh. Saya datang jauh-jauh, bukannya dikasih nasihat, bukan dikasih pembelaan, dikasih tulang. Lagu apa nih presiden ini? Tapi sudahlah, orang kecil, rakyat biasa, orang miskin, dibawa itu tulang ke Mesir. Nyampe di Mesir ngadep, gubernur, saya mau ngadep. Ada apa lagi? Kamu gak terima tanahmu diambil buat masjid? Bukan. Lah terus? Saya baru datang dari Madinah. Kaget dia. Dari Madinah? Iya. Ngapain? Ketemu pimpinanmu Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Mulai gemeter dia. Amr bin As. Terus kamu ngapain? Ya saya dapat oleh-oleh yang disuruh kasih Tuan. Apa oleh-olehnya? Tulang. Tulang dikasih sama itu Yahudi, diterima sama Amr bin As. Dia lihat di tulang itu ada garis lurus dari pedangnya Umar. Gemeteran, keluar keringat dingin. Itu Amr bin As. Gemeteran, ketakutan luar biasa. Yahudi makin melongo. Baru kali ini ada orang dapat tulang kayak gini ketakutannya. Nanya, ada apa Tuan? Ada apa? Ada apa? Kamu tuh dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor. Kan bisa kita bicarakan baik-baik katanya. Saya kan udah ngomong berkali-kali, saya kagak jual, tanah saya diserobot juga. Saya mau ngadu kemana lagi kalau bukan ke Amirul Mukminin? Emang apa sih Tuan? Kalau Tuan sampai kesambet begitu dapat tulang. Apa kata Amr bin As? Kamu tuh nggak paham. Saya ini diancam dengan ancaman tegas. Ini pedang yang lurus di tulang tuh pesannya apa? Wahai gubernur Mesir, Amirul Mukminin, berlaku adil dan luruslah kamu. Kalau kamu tidak bisa berlaku adil dan lurus, saya yang akan meluruskan kamu dengan pedang saya. Siapa yang kagak takut? Mau dilurusin sama pedangnya Umar? Yang kata Yahudi, jadi saya dibela. Dibela. Jadi Umar belain saya. Iya. Nangis tuh Yahudi.
Dah kalau gitu tanah saya ambil aja dan buat masjid. Saya masuk Islam. Pemimpin luar biasa. Akhirnya dia sadar dan masuk Islam. Kalau sekarang kagak. Dah jadi terusin. Ngaji aja kita. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan berlaku zalim. Walaupun itu orang kafir, termasuk tadi Yahudi, dicontohin mau Umar. Ya Ali wa ay Ali, iyyaka wal yamin al fajir, fa inna munfiqatun lisilati wa musta'iqatun lirrizqi wal umri. Ali, takutlah kamu akan sumpah palsu, terutama buat para pedagang. Jangan sumpah palsu. Mungkin saja sumpahmu itu akan menjadikan daganganmu laris. Munfiqatun lisilati, melariskan dagangan. Tetapi sumpah palsumu itu akan menjadikan hancurnya rizkimu dan juga hancurnya umurmu. Artinya hancurnya umur itu matinya dalam keadaan buruk. Nauzubillah. Sumpah palsu. Bagaimana contohnya? Tukang dagang baju. Bang, baju berapa duit itu? 75. Gocap ya bang? Jangan, kagak dapet. Gocap ada bang? Kagak dapet. Udah apa bang gocap? Demi Allah, tadi ada yang nawar 65 aja saya kagak jual. Padahal dari pagi kagak ada yang nawar. Nah itu namanya sumpah palsu. Akhirnya dia, oh iya, kagak ada untung ya, berarti dia ditawar 65 aja kagak dikasih. Ya udah bang saya beli nih 75. 70 deh bang ya. Ya udah kalau 70 mau boleh dah. Tuh. Itu udah dasarnya apa? Sumpah palsu. Mungkin datangin rezeki buat dia, nyatanya laku, datangin rezeki, tapi percayalah akan menghancurkan rezekimu dan juga menghancurkan umurmu. Apa itu? Sumpah palsu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali wa ay Ali, man amara bil ma'rufi wa na'a 'anil munkari arghamallahu alfa aduwihi wa man saddaqa fi umurihi ghadaballahu li ghadabihi. Wa ay Ali, kata Nabi, orang yang mampu melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar itu umat Nabi Muhammad disifati oleh Allah sebagai umat yang amar ma'ruf nahi munkar. Apa ayatnya? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Itu umat Nabi Muhammad. Jangan amar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang munkar. Jangan, itu tidak benar. Nahi munkar dengan cara yang munkar sama dengan kita nyapuin lantai yang kotor dengan sapu yang najis. Jangan. Apa contohnya? Nah, ini banyak penjual miras. Ada misalnya di kampung kita, nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan nggak ada. Diserang, tokonya dihancurin, digedigin, dipukul, itu tidak benar. Itu namanya nahi munkar dengan cara yang munkar. Nggak boleh. Kita memberikan ketegasan, tapi jangan merusak. Panggil kesepakatan masyarakat, tanda tangani semua, RT RW datengin, ayo stop dagang mirasnya. Kalau kamu terus-teruskan, maaf, kamu kita usir dari kampung ini. Jangan dihancurin toko orang, dihancurin, digedegin, sampai botolnya dihancur-hancurin. Kita nggak punya hak untuk itu. Jangan nahi munkar dengan sesuatu yang munkar. Itu namanya kita nyapuin lantai yang kotor dengan sapu yang najis. Bagaimana mungkin orang itu akan simpati dengan Islam kalau Islam itu diajarkan selalu dengan kekerasan? Nabi kita nggak pernah mengajarkan kekerasan, nggak pernah. Surakoh nyabut pedang, Muhammad, sekarang yang ada saya sama kamu doang.
saya megang pedang, kamu kagak. Siapa yang belain kamu? Allah. Spontan tuh pedangnya jatuh, dipegang sama Nabi. Suraqah, pedang ada di tangan saya. Sekarang siapa yang belain kamu? Enggak ada. Ya sudah, kamu pulang aja. Bawa nih pedangmu. Itu Nabi. Ya kita ini sering sekali berbicara atas nama agama, ngikutin Nabi, membela agama, tapi sebetulnya kita membela nafsu kita sendiri. Dengan cara apa? Emosi, ngamuk, kasar. Nabi kita nggak suka itu. Nabi kita nggak suka cara-cara semacam itu. Nabi nggak pernah perang kalau Nabi tidak pernah diserang. Nggak pernah Nabi itu ngancam-ngancam orang, ngajakin perang, nggak pernah. Islam itu perang Badar karena umat Islam yang mau dibinasakan. Sifatnya membela diri. Islam itu perang Uhud karena orang-orang kafir Quraisy dendam, mereka kalah perang Badar, bawa 10.000 pasukan nyerang kota Madinah. Masa Nabi kita mau berdiam diri? Kampungnya diserang, Madinah diserang. Maka beliau pun membela diri dengan 1.000 pasukan. 1.000 lawan 10.000. Nggak pernah Nabi duluan yang nyerang. Nggak pernah. Bahkan di perang Uhud itu Nabi kita diisukan meninggal dunia. Nah, padahal Nabi itu berantem sama tokoh munafik. Tokoh munafik itu dia mati bukan sebab dibunuh Nabi. Dia semangat banget pengen bunuh Nabi, pedangnya balik kena dirinya sendiri. Musuh yang udah lari mau dikejar sama Nabi, jangan, biarin, jangan dikejar. Tawanan-tawanan perang sama Nabi suruh urusin sebaik-baiknya, kasih makan bahkan lebih enak daripada makannya kita. Itu hatinya Nabi. Lah kita ini dalihnya agama tapi jauh menyimpang dari ajaran agama. Ada pabrik toko-toko orang dihancurin, itu nggak ada itu cerita itu. Jangan ikut-ikutan yang model begitu, jangan. Mendingan kita bikin petisi, tanda tanganin Pak RT, Pak RW, tokoh masyarakat, kiai, mohon maaf Pak, Ibu, tolong dihentikan dagang mirasnya. Kalau Bapak dan Ibu tidak bisa menghentikan, kami usir bareng-bareng. Gitu. Jangan disakitin, jangan digedigin. Titik. Orang yang amar ma'ruf nahi munkar, kata Nabi kepada Ali, arghamallahu anfa'aduwihi, maka dia akan mampu menaklukkan musuh-musuhnya. Asalkan amar ma'ruf nahi munkarnya itu tulus karena Allah, ucapannya bakal didengar, tingkah lakunya bakal diikuti, ajarannya bakal jadi panutan. Wa man saddaqa fi umurihi, dan barang siapa yang selalu jujur dalam segala urusan, jujur, ghadaballahu li ghadabihi, maka Allah akan marah di saat dia sedang marah. Artinya apa? Kalau dia marah sama seseorang, Allah ikutan marah sama orang itu. Jujur. Misal contoh, saya ini selalu jujur. Nah terus suatu saat ditipu misalnya, padahal kita udah jujur, udah baik banget, ditipu sama seseorang, terus saya marah. Artinya marah tuh kecewa. Ya Allah, ini manusia kok kayak gini. Allah pun akan lebih marah lagi sama orang itu. Titik. Wa idza baka al yatimu ihtazza al arsyu fayuqalu ya Jibril wasi'in nara liman abkahu wa wasi'il jannata liman abhakahu. Wa idza baka, dan tatkala nangis, siapa yang menangis? Al yatimu, anak yatim. Ketika anak yatim menangis, ihtazza, maka goncang. Apa yang goncang? Al arsyu, arasya Allah bakal goncang sebab tangisan anak yatim. Fayuqalu, dan Allah pun akan berkata kepada Jibril, ya Jibril, wahai Jibril, wasi'in nar, perluas neraka Jibril, neraka itu kamu perluas. Liman abkahu, bagi orang-orang yang membuat nangis anak yatim. Wa wasi'il jannata, dan luaskanlah surga. Liman abhakahu, bagi orang yang membuat anak yatim tersenyum. Siapa yang jadi anak yatim menangis, maka perluas neraka.
untuk masukkan dia ke dalam neraka. Dan siapa yang membuat anak yatim tersenyum, maka perluaslah surga dan masukkan dia ke dalam surga. Ngeri ya Pak, yatim itu. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Innal ladzina walladzina innal ladzina walladzina ya'kuluna amwalal yatama. Bentar ya, saya takut salah soalnya Al-Quran. Walladzina ya'kuluna amwalal yatama fa innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama. Saya cari dulu. Dar kita ketik. Ada nak? Kamu ada yang tahu nak? Habsi, Aidan, berapa? Innal ladzina apa? Wal ladzina ya'kuluna walal yatama ini dia Al-Quran gak boleh salah. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, hakikatnya yang dia makan di dalam perutnya adalah api yang menyala-nyala. Wa sayaslawna sa'ira, dan disiapkan untuknya api. Wa sayaslawna sa'ira, dan disiapkan untuknya neraka sa'ir. Nauzubillah min dzalik. Ya Allah, siksaan yang sangat pedih. Siapa yang jadiin anak yatim nangis, maka masukkan dia ke neraka Jibril. Dan siapa yang buat anak yatim tersenyum, maka masukkan dia ke dalam surga. Nah, makanya saya ngajak itu, kita bantu anak yatim kita di pondok biar dia senyum. Senyum, makan tiap hari, sekolah gratis itu semua. Bajunya, seragamnya, kitab-kitabnya kagak usah gede-gede, sebulan 50.000 aja juga udah sangat membantu anak yatim. Titik di sini banyak sih alhamdulillah yang bantu, banyak orang-orang Al-Falah ini banyak. Tapi kalau Bapak pengen ikutan boleh, setiap bulan 50.000 langsung aja kasih. Guru, nih saya 6 bulan 300.000 buat 6 bulan atau 600.000 buat setahun, ntar setahun ngasih lagi. Itu udah jadiin anak yatim tersenyum. Ya Ali wa ay Ali ad-dinu an-nasihatu lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minina. Ya Ali wa ay Ali, ad-dinu, inti beragama itu an-nasihatu, nasihat. Inti beragama itu nasihat. Ada yang mengartikan nasihat itu ketulusan hati. Ketulusan hati lillahi, kepada Allah, wali rasulihi, dan kepada utusannya Allah Nabi Muhammad, walil mu'minina, dan juga terhadap orang-orang mukmin. Hatinya yang baik, yang tulus pada Allah, ibadah karena Allah, karena Rasulnya, dan selalu berbuat baik kepada sesama mukmin. Lah itu inti beribadah, itu inti beragama. Ya Ali wa ay Ali, sab'atun min ummati fil jannati. Ali, ada 7 golongan dari umatku fil jannati, yang pasti akan dimasukkan ke dalam surga. Siapa itu 7 golongan umat Nabi Muhammad yang pasti dimasukin ke surga?
Yang pertama, syabun taibun, anak muda yang rajin bertaubat. Kalau udah tua, taubat mau udah pantas. Udah tua, mau ngapain lagi? Lah ini anak muda rajin taubat, anak muda seneng ibadah, primus, pria musolah. Tuh, anak muda, Allah seneng. Waman tasaddaqa sirron, dan orang yang sedekah dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Taruh kotak amal 2.000 minta diumumin. Sebutin arwahnya banyak banget lagi. Untuk almarhum bapak ini, ibu itu, bapak ini, ibu itu. 2.000. Ya masih bagus dia infak. Iya udah. Waman yu'addi sholatad duha, dan orang yang selalu konsisten mendirikan sholat duha. Kan di surga itu ada pintu, namanya pintu apa? Duha. Inna fil jannati babun yuqalu lahu ad-duha la yadkhuluhu illa man shalla ad-duha. Sesungguhnya di surga itu ada pintu. Pintu itu disebut pintu duha. Yang boleh masuk ke pintu itu cuma orang-orang yang rajin sholat duha. Berapa rakaat sholat duha? 8 ya. 8. Kalau 12 itu doif. Yang sahih itu 8. Kalau kagak kuat 6. Kalau kagak kuat 4. Kalau kagak 2. Kalau kagak juga ya terserah. Paling kagak 2. Nah, kalau kita ngerjain yang 4, rakaat pertama sesudah Fatihah baca wasyamsi waduhaha. Rakaat kedua sesudah Fatihah baca wadduha walaili idza. Dan ketika diri lagi, bikin lagi rakaat pertama qul ya, rakaat kedua qulhu. Kalau kita sembahyangnya 2 rakaat, yang dibaca qul ya sama qulhu. Baca itu. Ada doanya apa ya? Allahumma inna du'a du'auka wal baha'a ba'auka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuk. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'assaran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadaka sholihin. Apal apa kagak? Apal, insya Allah. Ya kalau kagak apal doa pakai bahasa Indonesia, Allah paham. Ya Allah, andaikan rezeki saya ngetip ada di langit, turunin ya Allah, berukin buat saya. Paham maka gak kira-kira Allah? Berukin. Paham. Andaikan rezeki saya ngumpet ya Allah ada di telah-telah dalam tanah. Kan telah kita nyebutnya ya. Andaikan rezeki saya ngumpet ada di dalam tanah ya Allah di telah-telah, keluarin ya Allah. Lagi gali sumur, pletok. Patah itu bornya. Coba gali, nemu kotak. Wih, salat doanya dikabul. Dibuka isinya emas, harta karun ya. Cuman kalau di Indonesia kita nemu itu disita sama negara, dianggapnya milik negara. Kalau hukum Islam itu milik kita yang nemu. Cuma saya herannya kenapa kok disebut harta korun? Korun kan adanya di mana? Di Mesir. Nemunya di Pondok Ungu disebut nemu harta korun. Kapan korun jalan-jalan ke Pondok Ungu? Karun itu kan korun. Saking banyaknya hartanya korun, sampai di Indonesia nemu harta nyebutnya harta karun. Padahal mah bukan. Siapa tahu peninggalan Belanda dulu, Portugis. Emang korun keturunan Belanda? Nah kan bukan. Ya pokoknya sholat duha, insya Allah rezekinya dijamin Allah.
Wa man kana dhihabu malihi aqwanu alaihi min fawati sholatin wahidatin. Wah nih, Masya Allah. Umat Nabi yang dijamin masuk surga yang berikutnya adalah orang yang kehilangan harta dianggap lebih enteng, lebih remeh, lebih ringan dibanding dia ketinggalan sholat walaupun cuma satu. Keren ini. Ketinggalan jamaah sholat isya, hatinya sedihnya minta ampun, duka minta ampun, gelisah minta ampun. Istrinya nanya, ngapa sih bang gelisah banget? Ketinggalan sholat isya, nggak bisa tidur, kepikiran. Begitu sepedanya hilang, timbang urusan dunia, bagian dia hilang, dijamin masuk surga itu. Cuman kalau kita romanya kagak bakal gitu dah. Ya, kehilangan sendal aja diumumin di musola. Bapak-bapak yang sendalnya ketuker, dan sendal saya itu pak. Coba kalau ketinggalan jamaah, biasa aja. Allah ada doanya itu kan ya. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallitu alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Apalin doanya. Insyaallah. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallitu alaina man la yakhafuka wala yarhamuna. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah saya dalam agama. Musibah dalam dunia itu biasa, yang penting jangan musibah dalam agama. Apa itu musibah dalam agama? Contohnya ketinggalan jamaah, musibah. Ngaji nih, waktunya ngaji, pulang kerja masih di perjalanan macet, udah kagak tenang buat hatinya ini. Ya Allah, saya pengen haji ini, ya Allah, saya pengen haji. Macet, ya Allah, lama banget ini, saya pengen ngaji. Begitu sampai rumah, udah selesai ngajinya, sedihnya minta ampun. Itu namanya dia tidak mendapatkan musibah dalam urusan agama, dimanage sama Allah. Tuh, orang-orang nyumbang acara maulid Nabi di musola kita, dia kagak, karena kagak tahu. Kok saya kagak dimintain ya? Kok saya kagak dimintain ya? Ya Allah, boleh kagak ya saya nyumbang walaupun kagak dimintain? Itu keren itu. Jadi yang dipikirin adalah agama. Tapi kalau urusan dunia, wala taj'alid dunya akbar hammina. Jangan kau jadikan ya Allah dunia itu sebagai tujuan utama kami. Kenapa sih? Karena hidup kita di dunia itu hanya sementara. Hidup yang kekal abadi itu setelah kehidupan di dunia. Wa ma hadhihi dunya bidari iqamatin wa ma hiya illa kattariqi ilal waton. Hidup di dunia itu bukan tempat untuk menetap selama-lamanya. Ibarat orang nyebrang jalan untuk menuju kehidupan yang kekal abadi, yaitu alam akhirat. Kalau dunianya kagak banyak bekalnya, akhirat akan bingung. Titik. Jadi jangan jadikan musibah kita dalam agama. Ini jaminannya surga. Ma'al imami min fawati sholatin wahidatin ma'al imami. Yang berikutnya, wa man dama'at ainahu min khasyatillah. Yang berikutnya, orang yang dijamin masuk surga adalah orang yang air matanya mengalir, menetes, min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Di sepertiga malam yang terakhir dia bangun, sepertiga malam yang terakhir dia sujud, dalam sujudnya dia meneteskan air mata. Ya Allah, dosa saya banyak. Ya Allah, dosa saya banyak. Menetes air matanya. Maka Allah pasti menjaminnya masuk surga. Allah itu paling gampang. Di kitab Al-Mawa'idul Usfuriyah,
Itu ada orang yang tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali. Lam yakmal khairan qattu. Nggak pernah melakukan kebaikan sama sekali, nggak pernah. Isinya cuma dosa, dosa, dosa. Dia sadar benar dia nggak punya kebaikan, dosanya banyak. Begitu mau mati anaknya dikumpulin. Ntar kalau bapak mati, bapak wasiatnya jenazah bapak bakar sampai jadi abu. Nanti kalau udah jadi abu, abunya aur-aurin ke tengah laut. Nah, ngaurinnya itu jangan satu tempat, tapi diaur kemana-mana. Etan, ngulon, bekidul, belor, aur-aurin. Bener bapaknya mati dibakar, abunya diaur-aur, laut. Sesuai pesanan bapak. Nyampe di akhirat ditanya sama Allah, lima fa'alta dzalika. Kenapa kamu lakukan hal semacam itu? Jawaban dia, saya takut kepadamu ya Allah, karena saya nggak punya kebaikan sama sekali. Saya pengen itu di abu saya diaur-aur kemana-mana biar kagak ketemu engkau. Ya ternyata ketemu juga. Jadi kamu takut sama saya? Takut ya? Ya sudah, dosamu saya ampuni. Nah itu jangan dipraktekin. Dipraktekin lagi. Kita praktekin yang pertama aja, meneteskan air mata karena takut kepada Allah. Pasti masuk surga. Wa man za'amal ulama, yang berikutnya orang yang dijamin masuk surga adalah orang yang kumpul duduk bareng al ulama, beserta dengan ulama. Duduknya di mana? Fi majalisihim, di majelis-majelisnya ulama, majelis taklim tuh. Bukan di warung kopi sambil main remi, sambil main catur. Duduk sama ulama ya di majelis-majelis ulama. Ya kayak gini ini. Insya Allah ini jaminan masuk surga. Tidak ada yang lebih mudah memasukkan kita ke surga kecuali kita rajin duduk di majelis taklim. Siapa yang bilang? Mbah Hamid Pasuruan. At-turuqu ilallahi katsiratun. Wallahi anna afdalat turuqi tariqatut ta'lim wa ta'allum. Jalan untuk menuju rahmat dan ridho Allah itu banyak banget. Tapi demi Allah, jalan paling mudah, paling gampang, paling utama menuju rahmat dan ridho Allah adalah duduk di majelis taklim. Alhamdulillah. Ya Ali wa ay Ali, man arsyadal a'ma biyadihil yusra, ja'a yaminuhu fi yaminika. Wa ay Ali, orang yang nuntun orang buta, artinya orang yang memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Ja'a yaminuhu fi yaminika, maka Allah pun akan selalu memberikan pertolongan kepada dirinya. Orang yang nuntun orang buta, artinya orang yang senang nolong orang lain, Allah juga pasti bakal senang nolongin dia. Ya Ali wa ay Ali. Nah ini terakhir. Idza kana al insanu fi sakaratil mauti fa inna mafasilahu tusallimu ala ba'din taqulu assalamu alayka fa inni muttu wa kadza asy'aratul baydau ana sya'ratis sauda. Kata Nabi kepada Ali yang terakhir, wa ay Ali idza kana al insanu fi sakaratil mauti, wa ay Ali apabila orang dalam keadaan sakaratul maut, fa inna mafasilahu, maka persendian-persendiannya, urat-uratnya, otot-ototnya, tusalimu itu ngucapin salam perpisahan ala ba'din kepada anggota yang lainnya. Otot yang satu ngucapin selamat tinggal kepada otot yang lain. Ruas-ruas tubuh kita ngucapin selamat tinggal kepada ruas-ruas tubuh yang lain. Persendian kita ngucapin selamat tinggal kepada persendian yang lain. Wakadha demikian pula asy'aratul bayda, rambut kita yang putih itu pamitan ala sya'ratis sauda kepada rambut kita yang hitam. Allah. Jadi setiap orang yang akan meninggal dunia dalam keadaan sakaratul maut itu anggota satu dengan anggota yang lain saling berpamitan. Ya sama, dihitungnya yang tidak disemir. Status orang bauban kemudian disemir hitam tetap aja hukumnya putih. Nah hitamnya kan karena disemir. Sama juga wadon. Wadon yang berubah jadi
lanang tetap aja hukumnya wadon. Lanang yang berubah jadi wadon tetap aja hukumnya lanang. Lah rambut putih disemir tetap aja hukumnya putih. Gitu. Nah ini kita gambaran sakaratul maut. Kan kalau orang dicabut dari bawah ya. Nah biasa kakinya udah gak gerak dah, kakinya udah mulai dingin. Nah itu kakinya yang pertama pamitan, kaki kanan, kaki kiri saya jalan duluan, assalamualaikum. Mati dah kaki kiri kita. Kaki kiri kemudian pamitan sama dengkul, saya jalan duluan dengkul, assalamualaikum. Ntar dengkul pamitan sama paha, paha pamitan sama perut, perut pamitan sama kepala, kepala kemudian sampai di ujung rambut putih berpamitan dengan rambut hitam. Terakhir rambut hitamlah yang meninggalkan semuanya. Semua pasti ngalamin likulli mautin sakaratun. Setiap orang mati ada sakaratnya, ada. Ya Nabi ada sakaratnya, apalagi kita. Titik. Allahu Akbar. Nah terakhir, ya Ali wahai Ali ifat jagalah wasiatku ini kama afiztuha sebagaimana aku menjaga wasiat ini an Jibril dari Jibril. Jibril itu datangnya an Rabbin dari Allah. Taqaddasat asma'uhu wala ilaha ghairuhu. Taqaddasat maha suci asma'uhu nama Allah, wala ilaha dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah ghairuhu kecuali Allah. Kata Nabi yang terakhir, lihi wasiatku ini jaga benar-benar sebagaimana aku menjaga wasiat ini datangnya dari Jibril. Jibril dapat wasiat ini dari Allah, maha suci Allah dan juga tidak ada Tuhan selain Allah. Alhamdulillah hatam selesai kitab kita. Berapa bulan ini? Dari habis lebaran ya? Benar ya Bang Haji ya? Habis lebaran kita bulan Syawal. Taruh ada Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Akhir. Rabiul Awal dulu, Rabiul Awal. Jumadil Lebaran Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Ya, ini Rajab kan belum. Jumadil Akhir. Berarti 8 bulan atam. Iya, minggu depan Rajab. Nah, ini kita belum masuk bulan Rajab. 8 bulan. Alhamdulillah saya minta maaf dengan setulus-tulusnya, sedalam-dalamnya jika dalam penyampaian kitab ini terdapat kesalahan, baik makna atau penjelasan yang kurang enak, kurang berkenan. Mudah-mudahan ini jadi jadi sebab Allah ridho buat kita. Jadi sebab Allah merahmati kita dan Dia ampuni dosa-dosa kita. Kita baca Fatihah khusus buat pengarang kitab ini, Sayyid Abdul Wahab Asy-Sya'rani dan juga guru-guru kita semua. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, ditempatkan di sisi Allah yang setinggi-tingginya, yang semulia-mulianya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dunia dan akhirat. Anak-anak kita jadi anak yang soleh dan solehah. Hidup kita selalu diberkahi Allah, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan berkah. Dan nanti saat kita meninggal dunia, kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khotoyana kullaha wali walidina wali masyayikhina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
خصوصا لمصنف هذا الكتاب السيد عبد الوهاب الشعراني ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ثم إلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات وضعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات اللهم انفع بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لم يسمع وعمل لم يرفع بجاه سيد المرسلين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا كثيرا حلالا طيبا مباركا اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة ونسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة ونسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة ونسألك حسن الخاتمة اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اجعلنا وأهلنا وذريتنا وتلامذتنا خصوصا الذين يتعلمون في مجلس تعليم مصلى الفلاح من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل القرآن ومن عبادك الصالحين ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير والطغيان إنك على كل شيء قدير يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.